Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di workshop G3. Saat ini kita ingin membuat mobile thickness planner. Ini adalah atau mungkin lebih tepatnya storage untuk kita menempatkan thickness planner dari DeWalt. Ya, ini kenapa? Karena workshop ini tidak terlalu besar ya, bahkan gue bisa katakan kecil ya. Akan tetapi ya inilah yang kita bangun dengan tema yang namanya workshop studio. Jadi memang yang kita tahu untuk konsep dari studio pun itu tidak terlalu besar ya. Dan di sini kita berinisiatif adalah supaya setiap semua tools yang ada di sini kita tempatkan supaya yang pertama tertata rapi dan benar-benar space itu kita manfaatkan sekali. Jadi mobile thickness planner ini gue ingin membuat dengan sistem dia bisa naik turun ya, dan gue membuat juga untuk pembuangannya. Jadi gue tidak memerlukan lagi untuk dust collector, jadi langsung gue salurkan dan gue membuat tong sampahnya ya, atau sisa dari planner itu sendiri. Dan untuk dimensi yang gue buat di sini panjang kali lebarnya 80 kali 90 cm dan memiliki ketinggian total dengan kaki itu di 82 cm. Base frame-nya di sini kita membuat dengan metode sambungan half lap joint. Ini menurut gue sangat mudah sekali karena membuat half lap joint menurut gue tidak terlalu sulit. Gue tidak menggunakan table saw saat gue membuat half lap joint ini. Gue berpikir kalau pribadi gue kayaknya lebih mudah menggunakan meter saw. Nah, yang pasti kita akan setel dulu untuk meter saw-nya dan kita akan berikan ganjalan di fence-nya guna supaya kita harus mendapatkan hasil yang presisi dari potongan bagian depan hingga belakang. Oke, setelah itu kita akan merakit untuk base frame yang tadi sudah kita membuat half lap joint ya. Jadi di sini kita menggunakan lem. Lem yang kita gunakan ini adalah lem Krona dengan tipe 234. Yang gue rasa untuk lem Krona 234 ini sudah sangat cukup baik untuk daya rekatnya. Dan tidak lupa juga mengingat karena thickness planner ini bobotnya hampir lebih dari 20 kilo, jadi kita tambahkan juga untuk konstruksinya menggunakan skrup ya. Untuk alat-alat yang di project kali ini tidak terlalu banyak ya. Di sini yang pasti thickness planner, karena mengingat juga bahan dari project kali ini yaitu kayu jati Belanda, jadi kita harus perlu memplanernya di awal. Dan kita menggunakan impact driver
seri Automic yang dari DeWalt. Ini adalah DCF 850 dan DCD untuk hammer drillnya kita menggunakan DCD 805 ya. Ini adalah seri-seri Automic yang baru. Dan tidak lupa juga kita menggunakan meter saw yaitu dengan tipe DWS 780. Untuk semua tools yang kita gunakan di sini nanti kita akan berikan untuk link pembeliannya jika kalian tertarik untuk membelinya. Pastikan kalian cek di deskripsi. Oke guys, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya DeWalt ID dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe YouTube DeWalt ID karena di sana bakal banyak informasi yang bakal kalian dapatkan. Oke, base-nya di sini kita pasangkan terlebih dahulu untuk rodanya, mengingat supaya dia lebih gampang juga. Makanya kita namakan ini adalah Mobile Thickness Planer. Oke, untuk tiangnya ini ada beberapa part video yang hilang. Mohon maaf sekali. Jadi di sini sangat mudah sekali. Ini kita membuat tiang konstruksinya untuk rel karena memang dia akan naik turun. Ini dimensinya cuma hanya di 9 cm kali 8 cm dan ini kita membuat seperti siku ya. Ini sangat mudah sekali. Oke, dan rel ini kita tempelkan ke base-nya. Nah, di base ini kita menggunakan tenon ya. Jadi ada beberapa tenon, tenonnya tidak terlalu besar, kita gunakan yang M8. Oke, setelah tiangnya terpasang 4 seperti ini, kita perkuat lagi untuk konstruksinya karena di bawah ini harus ada papan atau table ya. Jadi kita membuat rangka dulu untuk si table di bagian bawah, yang dimana nanti di bagian bawah ini kita akan menaruh dongkrak. Dongkrak kapasitasnya 2 ton. Di sini dongkrak ini bekerja untuk menaikkan dan menurunkan thickness planer tersebut. Tidak lupa juga di sini gue mengingatkan, di sini gue masih sangat newbie sekali. Silahkan tirukan yang baik dari video ini dan kalian bisa perbaiki kalau memang ada yang kurang dari video ini. Silahkan berikan komentar. Jangan lupa berikan kita saran dan kritik dengan kata-kata yang sopan supaya kita terus membangun dan saling belajar bersama di sini, Cis ya. Oke, setelah kita selesai membuat table di bagian bawah, kita akan membuat tabletop atau table yang di bagian atasnya. Nah, table ini fungsinya adalah table untuk bagian nanti pada saat penempatan si thickness planernya ini. Nah, jadi tablenya itu ada 2 di bagian atas dan di bagian bawah seperti itu.
Oke, kita mulai menyusun rangka untuk konektor dia pada saat memegang ke dongkrak ya. Jadi di sini saya tambahkan sedikit hambalan. Nah, karena di sini kita akan menempelkan besi siku. Jadi gua rasa gua harus memperkuat konstruksi untuk di bagian tabletopnya ini ya, di bagian sisi bawahnya seperti itu. Oke, di sini siku yang kita pasang ini adalah siku ukurannya 5 kali 5. Jadi di sini adalah gunanya untuk menjepit si dongkrak ini. Jadi nanti dongkrak ini kita akan las ke bagian siku ini supaya jauh lebih kuat ya, seperti itu. Oke, ini untuk lebih kuat lagi ya, untuk lebih kuat lagi menahan tiang pilar yang keempat sisi ini kita tambahkan sedikit konstruksi ya untuk di bagian atasnya supaya pada saat thickness planer ini bergerak ke atas ataupun ke bawah, nah dia jadi lebih kokoh ya, artinya tidak lebih stabil seperti itu. Mohon maaf sekali karena memang pada saat pembuatan mobile thickness planner ini ini butuh proses yang panjang. Jadi ada beberapa bagian ini yang hilang ya. Jadi mohon maaf sekali juga, seperti saat ini untuk memperkuat konstruksi atas ini kita model seperti kita membuat mortise sedikit saja. Nah, ini kita menggunakan trimmer di saat kita membuatnya. Nah, inilah proses dimana kita harus mengemal atau mengukur posisi dongkrak ya. Dongkrak yang gue gunakan ini adalah dongkrak dari IWT, ini berkapasitas di 2 ton. Nanti kita akan bisa sertakan juga untuk link pembeliannya. Nah, jadi bagian atas ini cukup kita las saja. Nah, tapi video pada saat pengelasan ini mohon maaf sekali ya, ini juga korup, jadi hilang juga, jadi tidak bisa kita sertakan, tapi kalian cukup mengelas di bagian atas ini langsung ke siku ya, jadi kalian bisa langsung las ke besi siku. Dan di bagian bawah ini kita tambahkan, ini ada balok dengan ketinggian di 8 cm karena pas kita molding di bagian ini benar-benar kita merasa dia kurang tinggi ya, kurang tinggi. Nah, jadi maka dari itu kita ganjel untuk di bagian bawahnya. Oke, ini adalah tahap kita mencoba dan ini adalah menyetel stopper. Jadi kita harus memberikan stopper di bagian atas dan di bagian bawah ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat sudah sangat cukup baik untuk naik turunnya dan gue bisa katakan cukup sukses. Nah, oke, di proses ini kita membuatkan
storage ya, storage untuk sisa-sisa dari atau kotoran dari planner ini. Nah, ini adalah kita membuatkan apa ya, kita bahasa kita aja tong sampah kita buatkannya ya. Jadi di sini nanti dia tidak tercacar kemana-mana dan sangat mudah sekali pada saat kita membersihkannya seperti itu. Untuk proses ini sangat mudah sekali ya. Jadi kita cuma hanya membuat kotak aja, mungkin hanya di bagian bawah. Nah, ini adalah kita mau untuk bagian bawah kita tambahkan sedikit multiplex ya. Multiplexnya itu kita sesuaikan dengan bagian bawahnya. Jadi ukuran tong sampah ini adalah menyesuaikan sisanya aja. Jadi karena tadi kita mengingat lebar ini di 90. Nah, jadi yang terpakai itu untuk mobile thickness plannernya atau rumah dari thickness plannernya sendiri ini hanya di 53 cm. Jadi sisanya kita gunakan untuk membuat tong ini seperti itu. Dan kita pasang hook untuk bagian kanan dan kiri guna itu adalah untuk memperkencang ya pada saat si tong ini untuk kita tempelkan ke base-nya ya atau ke frame-nya ini. Jadi di saat kita mobile ini dia jadi enak ya, tidak goclak ya seperti itu. Untuk bagian bawah kita pasang engsel. Nah, engsel ini dan namanya engsel piano ya. Ini piano, engsel piano, bukan Rhoma Irama. Ini adalah engsel ya. Cuma memang namanya engsel piano. Nah, ini kita cuma hanya menambahkan hook sedikit atau penguncian ya untuk katup untuk tutup di bagian bawah. Nah, ini guna supaya kita takutkan nanti pada saat kita angkat, pada saat dia tongnya sudah penuh, jadi ambrol ya. Ini kita takutkan seperti itu. Ya, untuk proses ini adalah kita harus berikan bolongan yang tadi gue bilang. Jadi di sini kita bolongkan. Nah, di sini gua menggunakan ukuran di 2,5 in untuk bolongannya. Jadi bolongan di sini kita hanya cukup memberikan plug sock ya. Jadi kita berikan plug sock. Nah, di plug sock ini adalah kita ring kembali ya menggunakan kayu, kita membuat dari multiplex. Guna supaya apa? Ini adalah guna supaya untuk kita mengancingnya. Jadi plug sock ini kita kancingkan ya. Nah, ini makanya kita buatkan ring supaya kita bisa skrup untuk plug sock ini kita buatkan benar-benar yang press sekali supaya dia benar-benar tidak bergerak. Nah, kita tinggal menyekrupnya di bagian luar ya, seperti ini. Dan tong ini adalah berguna juga untuk extension di saat kita sedang memplaner. Oke, jadi yang tadi kita bolongan pertama adalah yang di 2,5 in itu adalah input. Itu adalah input dari thickness planner. Dan kita membolongkan ini dengan ukuran 3/4 in. Ini kita bolongkan sebanyak 3 buah. Ini adalah output. Ya, ini adalah output. Kenapa kita bolongkan dengan 3 buah? Karena memang kita berpikir kalau satu dengan size yang 3/4 ini kurang besar. Dan bolongan ini, ya setelah kita buat 3/4 ini sebanyak 3 buah, ini kita cukup kasih kain untuk di bagian dalamnya. Nah, seperti ini, guna untuk kotoran yang ada di dalam tidak mengikuti lagi keluar ya. Karena di situ nanti dia akan keluar udara. Karena
tong itu harus ada inputnya dan ada outputnya ya. Inputnya sudah pasti dari thickness dan harus kita buatkan outputnya seperti itu supaya kotorannya tidak keluar. Makanya kita kasih kain ya, kain apapun itu kalian bisa kasih kainnya seperti itu. Oke, kita finishing sangat simpel. Kita cuma hanya menggunakan natural oil ya dari Biopolis seperti itu. Dan ini adalah hasil akhir ya. Ini kita sudah coba. Nah, inilah. Jadi kita fungsikan tong sampah ini kita jadikan table extension juga untuk thickness ini. Nah, ini adalah proses terakhir. Ini adalah kita sudah selesai pakai. Jadi kita turunkan. Jadi kalau kita mau pakai kita tinggal ke ataskan lagi dan kita sangat mudah sekali. Kita cuma hanya menggunakan hammer drill dari DeWalt dengan seri DCD 805. Nah, inilah tong sampahnya. Kalian bisa lihat di bagian bawah kita cuma hanya membuatkan jalur seperti itu aja gunanya lebih presisi untuk di bagian bawah pada saat duduk. Dan ini adalah kotorannya. Kalian bisa lihat ya, kita sangat mudah sekali untuk membersihkan. Oke. Guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf jika ada salah-salah kata ataupun penyampaian ataupun ada yang kurang dalam video ini. Kita akan terus perbaiki untuk kedepannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa karena terbiasa dan gue di sini cuma hanya terus belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.